Sejak tahun 1873 hingga 1904, Belanda terlibat perang dengan Kesultanan Aceh yang disebut dengan Perang Aceh. Perang Aceh menjadi salah satu perang terlama di dunia. Upaya Belanda untuk dapat menguasai seluruh wilayah Sumatera ini terganjal di wilayah Aceh karena kerasnya perjuangan mereka. Selain itu, kurangnya informasi tentang daerah tersebut juga telah membuat Belanda benar-benar kewalahan. Dengan pertahanan seperti itu, Aceh menjadi kota yang sangat sulit untuk ditaklukkan oleh Belanda. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh, di mana kedudukannya akan semakin penting baik dari segi strategi perang maupun jalur perdagangan sejak terusan Suez dibuka tahun 1869. Sebelumnya, tanggal 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda sudah sepakat tentang pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya. Dalam kesepakatan tersebut, Belanda disebut tidak dapat mengganggu kemerdekaan Aceh. Namun, pada kenyataannya Belanda tetap berusaha melancarkan serangan terhadap Aceh yang jauh dari ibu kota. Kewaspadaan Sultan Aceh meningkat dan bersiap untuk menghadapi segala konsekuensinya. Pada 1871, terjadi penandatangan Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda yang semakin membuat Aceh khawatir. Dalam perjanjian tersebut, Belanda diberi kebebasan untuk memperluas wilayah di seluruh Sumatera termasuk Aceh. Usai perjanjian tersebut, Belanda melancarkan agresinya pada 5 April 1873 dipimpin Jenderal J.H.R. Kohler. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulebalang, ulama, dan rakyat terus mendapat gempuran dari pasukan Belanda. Pertempuran sengit di antara keduanya berlangsung dalam upaya memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Namun, pasukan Aceh terus melakukan perlawanan hingga pada akhirnya Jenderal J.H.R. Kohler wafat di tangan pasukan Aceh. Kematian Kohler ini membuat pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur ke pantai. Dari kegagalan tersebut, Belanda kembali merapatkan barisannya pada serangan kedua 9 Desember 1873 di bawah pimpinan Jan van Swieten. Dalam serangan kedua ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Kendati demikian, rupanya persiapan Belanda masih tidak lebih matang dibandingkan rakyat Aceh. Bagian pantai utara dan timur yang biasa dijadikan tempat masuk kapal dijaga dengan sangat baik oleh rakyat Aceh. Begitu juga dengan jalur darat di selatan dan pantai barat yang tidak kalah ketat dari penjagaan pasukan kerajaan Aceh. Untuk menghancurkan pertahanan, Belanda berusaha menghancurkan perkampungan dan pelabuhan dengan melakukan tembakan meriam. Kemudian Belanda juga memanfaatkan orang-orang yang mudah diperalat untuk menjalankan siasat pecah belah. Namun, cara ini tetap tidak membuat pasukan Aceh mundur. Pasukan Aceh justru semakin mempersatukan kekuatan mereka dengan semaksimal mungkin dalam melawan Belanda. Selain itu, rakyat Aceh juga tidak mudah terbuai dengan adu domba yang dilakukan Belanda. Oleh sebab itu, Aceh menjadi wilayah yang sangat sulit ditaklukkan oleh Belanda. Guna melumpuhkan pertahanan Aceh, Belanda menerapkan strategi. Tak hanya menghancurkan perkampungan hingga pelabuhan, Belanda juga melancarkan siasat pecah belah atau adu domba dengan memanfaatkan orang-orang yang mudah diperdaya. Namun, alih-alih mundur, pasukan dan rakyat Aceh justru semakin kuat bersatu untuk melawan Belanda. Hal inilah yang alasan Aceh menjadi daerah yang sulit ditaklukkan Belanda.